pentingnya gizi yang seimbang gitu. Karena selama ini kan kita banyak dicokoki dengan makanan-makanan instan gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Kembali lagi bersama saya, Riandani, di acara podcast Tutur Mama. Rasanya tuh aku merasa sudah lama banget nggak mengisi podcast, dan alhamdulillah pada hari ini bisa kembali hadir membawakan podcast Tutur Mama, dan tentunya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh sahabat lama saya, Masya Allah, jauh-jauh dari Bekasi, terus mudik dulu nih ke Purwokerto, terus mampir ke Jogja, dan mumpung bisa mampir ke Jogja ketemu saya tarik aja ke sini. Langsung saja di sebelah saya sudah ada Rizkani Nurlaila. Halo. Hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita udah berapa lama ya ketemu ya? Terakhir tuh Mei ya, kita Mei. Ke Jogja main ke sini. Ya, kebetulan lagi main kan waktu itu bareng ya geng kampret kita itu. Tit, nggak boleh ngomong jorok. Oke, pokoknya gitu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Terus kemarin nengok orang tua juga sama keluarga di rumah, alhamdulillah sehat semua. Dapat libur cuti ya? Ya, alhamdulillah dapat. Bukan libur sih, ini cuti, ngambil cuti sendiri gitu. Nggak ada cuti bersama soalnya dari tempat kerja. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, bisa dikenalkan dulu nih Mbak Rani siapa ke sahabat-sahabat Tutur Mama? Oke, hai semuanya, perkenalkan saya Rizkyani Nurlaila, tapi biasa dipanggilnya Rani ya, panggilnya Rani, asal dari Purwokerto. Orang lebih taunya mungkin Purwokerto ya, tapi sebenarnya di Banyumasnya, di Sokaraja gitu. Kebetulan saya juga tadi biar teman-teman di sini pada nyicipin ya. Iya, dibawain oleh-oleh dong kita. Gitu. Makasih. Seneng-seneng nih teman-teman tim ini pada seneng banget ya kan. Oke, gitu. Terus kenal sama Mbak Ari ini waktu kita kuliah di Bogor ya. Ya, alhamdulillah ya. Kita dari Demak sama Purwokerto ketemunya di Bogor gitu. Sama 3 tahun ya. 3 iya, tahun. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih terjalin silaturahminya. Terus sekarang kesibukannya apa aja nih Mbak Rani? Sekarang fokus di kerja sebenarnya. Tapi beberapa juga ada kegiatan di luar gitu. Kadang suka bolak-balik juga ke Bogor, tapi selama pandemi ini karena banyak kegiatannya online gitu, jadi semuanya via online kayak gitu. Kerja di mana? Di Bekasi. Bekasi bolak-balik ke Bogor, capek gak sih? Lumayan. Berapa jam tuh sekarang perjalanan Bekasi-Bogor? Sekarang udah banyak sih ya kereta dari Cikarang. Pokoknya dari Cikarang sekarang udah lebih banyak gitu. Dulu kan pas awal-awal paling 1 jam sekali baru ada gitu. Kalau ketinggalan 5 menit aja kita harus nunggu lagi 1 jam itu. Bener-bener melelahkan gitu. Iya betul. Tapi sekarang alhamdulillah udah mungkin 20 menit atau 30 menit sekali udah ada. Jadi udah bisa lebih cepat sih. Ya, yang tadinya biasanya 3,5 jam sampai 4 jam perjalanan ke Bogor, sekarang bisa 2,5 jam, 3 jam udah nyampe kayak gitu. Oke, berarti ini Mbak Rani lahir di Purwokerto. Sekolah dan sebagainya? Sampai SMA di Purwokerto, terus baru kuliah merantau ke Bogor. Dulu sebenarnya ada cita-cita pengen kuliah di Jogja, cuma alhamdulillah dapet rezekinya di Bogor. Di Bogor. Jadi kalau saya di Jogja juga nggak ketemu Mbak Ari kan. Ya kita belum tahu juga ya, tapi memang mungkin takdirnya sudah seperti itu ya, kayak gitu. Terus di Bogor belajar di sana, fokus untuk mengambil? Kebetulan kampusnya memang spesialisasinya analisis kimia ya. Tapi ada beberapa jurusan yang saya minati itu di pangan. Gitu. Kenapa tertarik dunia pangan? Karena salah satu hobi juga. Makan tuh bukan hobi loh, makan tuh kebutuhan loh. Tapi ada minat yang lebih gitu dengan pangan gitu. Dan pangan kan sehari-hari pasti kita butuh dengan pangan. Iya betul, satu hal yang sangat dekat ya. Sangat esensial untuk kehidupan kita gitu. Dan saya rasa ini bisa kita aplikasikan ya selain untuk kebutuhan pekerjaan gitu, tapi bisa kita pakai juga ilmunya di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Oke, apa misalnya di kehidupan sehari-hari itu?
mungkin ini ya lebih ke seperti gizi, tentang gizi makanan gitu, tentang penyimpanan makanan yang baik itu seperti apa gitu. Terus kan kita belajar juga basicnya memang kimia ya, kimia analisis gitu. Jadi kita memang untuk pengetahuan tentang bahan tambahan pangan dan segala macam gitu, kita jadi bisa lebih aware gitu, tidak serta-merta mengikuti arus gitu. Sekarang kan memang industri pangan memang udah pesat semakin banget berkembang terus kan, makin banyak variasinya, dan kita harus bukan hanya sebagai konsumen yang asal beli, asal suka dengan rasanya gitu, terus kita konsumsi berlebihan gitu. Itu kan kita harus punya aware sendiri gitu. Gitu. Harus bisa pilih-pilih mana makanan yang baik, mana yang harus kita batasin seperti itu. Terus sekarang udah masuk ke industri pangan berarti setelah selesai kuliah itu. Fokus di mananya kalau boleh tahu? Saya kebetulan di bagiannya R&D-nya, Research and Development. Jadi bagian ya pengembangan produk lah ya, kayak gitu. Seperti apa sih? Bisa ceritain sedikit lah ya di sini. Jadi Research and Development itu pasti kan ada ya di semua lini perusahaan gitu. Bahkan di perusahaan keuangan pun misalkan, atau seperti marketplace gitu, itu pasti juga ada R&D-nya gitu untuk research gitu. Mungkin target pasar seperti apa yang sedang potensial gitu. Nah, untuk di bidang pangan sendiri itu ya lebih banyak berkaitan dengan pengembangan produk kayak gitu. Seperti inovasi apa nih yang baru, kita punya produk apa, misalkan saya kan produksinya kecap, terus ada saus sambal seperti itu. Nah, mungkin lebih ke variasi rasanya, atau misal kita juga ada job desk-nya itu salah satunya, misal salah satu raw material atau bahan baku yang kita pakai itu ada kenaikan harga gitu. Oh iya, nah, kita cari cara nih gimana caranya untuk substitusi untuk menekan cost dan produksi bisa tetap jalan itu seperti apa gitu. Seperti itu. Terus misal ada produk yang gagal, misal ada salah satu parameter yang tidak tercapai seperti misalnya itu. Gimana? Misalkan produknya saya kecap misalkan. Kecapnya ini misal kemanisan atau rasanya kurang oke gitu. Nah, kita gimana caranya biar produk ini tuh gak gagal gitu, tetap bisa kita rilis, tetap bisa kita jual gitu, gimana caranya. Nah, itu juga tugas kita untuk mencari jalan keluarnya gitu. Bisa dengan mungkin teman-teman yang bergerak di industri pangan udah familiar dengan rework kayak gitu ya, rework produk gitu. Jadi bisa kita ada reformulasi atau bisa diolah kembali gitu biar produknya bisa tetap kita riliskan dan tidak menimbulkan kerugian. Tapi aku penasaran deh, kan kalau misalnya R&D itu kan masih ada standarnya kan, kayak gitu tadi misalnya. Nah, standar enak atau nggak enaknya itu tuh nyesuaiin lidah siapa sih sebenarnya? Dari lidah bosnya mungkin ya, atasan yang paling tinggi gitu, yang menyatakan itu oke atau tidak gitu. Bisa juga kita pasti punya apa istilahnya, kompetitor, punya produk saingan gitu, misal brand lain gitu. Nah, itu bisa kita jadikan juga sebagai acuan dan referensi gitu. Mungkin udah ada produk A gitu, diterima masyarakat bagus gitu. Masyarakat sukanya rasanya seperti ini. Gitu. Nah, kita buat dengan rasanya seperti itu. Atau misal ada yang lagi ngetren rasa apa gitu, misal ayam geprek kayak kemarin gitu kan banyak tuh produk-produk mie instan gitu. Ayam geprek atau keripik kentang ayam geprek kayak gitu-gitu. Nah, di situ tugas kita untuk gimana nih caranya bikin rasanya seperti ini kayak gitu-gitu. Seru ya kayaknya, emang icip-icip terus sih ya gitu. Tapi ada nggak sih suka dukanya gitu? Suka dukanya pasti banyak ya, di semua tempat kerja pasti ada ya. Entah itu cobaannya dari pekerjaannya mungkin, atau dari atasan bisa, dari rekan kerja juga bisa, dari diri sendiri pun bisa. Jadi ya pasti semuanya ada. Mbak Ari juga pasti merasakan kan gitu. Gitu sih Mbak.
Tapi sejauh ini alhamdulillah saya menikmati sih, karena Menikmati. dari awal memang minat di situ gitu. Dan Mbak tahu nggak sih, saya tuh Nggak tahu. pokoknya saya kasih tahu nih ya, apa inspirasi saya kenapa bisa tertarik ke dunia ini gitu. Dunia apa nih? Dia lain. Dunia industri pangan ini gitu. Itu kan waktu SMA ya, masa-masa SMA itu apa lagi ini masa-masa SNMPTN. Nah waktu itu kan saya masuk kampus kan. Ya waktu itu tuh masih bingung banget gitu. Saya tuh minatnya apa gitu ya. Dan saya apa introspeksi gitulah ya. Saya lihat-lihat, oh kayaknya nilai aku yang memang apa ya bisa saya pede gitu di situ memang di kimianya gitu. Oh mungkin saya minat di sini ya. Saya coba cari-cari prospeknya. Oh ternyata di sini di lab suatu perusahaan gitu, quality control segala macam, research and development segala macam seperti itu. Dan saya kayak wah emang kayaknya saya harus di sini. Itu gara-gara lihat iklan di TV, iklan tolak angin. Dia korban iklan. Korban Sebut iklan produk ya. pola. Oh ya boleh. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi di situ kan ada orang-orang yang pakai jas lab iya, gitu iya, ya, kayak iya. wah kayaknya seru ya gitu. Dan alhamdulillah sekarang merasakan seperti itu gitu. Seru juga. Seru juga. Masya Ya, walaupun ada tantangannya sendiri pasti ya. Apa sih Tapi yang tantangan paling berat tuh? paling berat itu karena saya orangnya introvert ya. Oh iya. Jadi Adaptasinya adaptasi dengan lingkungannya, cara komunikasinya gimana sih, apa ya, mempelajari pola komunikasi dengan atasan dan antar divisi, karena research and development itu kan seperti otaknya pabrik ya, Iya, otaknya betul. suatu perusahaan Kalau gitu. di kita tim kreatif. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih sama posisinya kita ya. Jadi yang berkaitan sama semua departemen di pabrik itu gitu. Kita punya satu inovasi ini gitu. Kemudian akan kita realisasikan, pasti juga berhubungan dengan hampir semua departemen. Dari mulai PPIC gitu ya, planning pabriknya, dengan purchasing-nya kan penyediaan bahan gitu. Kemudian quality control juga harus, terutama dengan produksi gitu. Apalagi orang-orang produksi kebanyakan bawa bapak ya di sana tuh. Jadi sangat belajar banyak sih untuk gimana Emosi cara seorang laki-laki dan juga perempuan juga beda untuk berkoordinasi juga menyesuaikan mereka cara kerjanya seperti apa gitu. Di situ sih. Oke. Nah ini kan dari tadi kita membahas tentang dunia kerjanya Mbak Rani kan. Nah, dan kebetulan emang fokusnya di industri pangan, berarti lebih ke produk-produk instan ya, produk-produk kemasan. Siap saji ya, siap makan. Saji kayak gitu. Nah, tapi ini aku agak melenceng sedikit ya pertanyaannya ya. Silahkan nanti ditanggapi dengan baik. Jadi gini, saat ini kan memang ada banyak ya beberapa yang menggerakkan buat kita ini untuk kembali ke real food seperti itu ya kan. Nah tanggapan Mbak Rani itu yang ternyata bergerak di industri pangan olahan, instan, dengan hadirnya untuk kembali real food itu bagaimana? Tanggapan saya juga mendukung gerakan itu gitu. Karena setelah kita pelajari lebih lanjut gitu, memang di industri pangan sendiri kita punya standar-standar yang batas penggunaan asupan kita perharinya gitu. Sebenarnya juga punya batas-batas tertentu gitu, tidak bisa dikonsumsi secara berlebihan gitu. Apalagi kalau produk olahan gitu kan pasti nggak jauh-jauh dari misal pengawet gitu, entah itu pengawet buatan atau pengawet alami. Itu pasti ada. Alami itu gitu. kayak gimana? Pengawet alami misalkan bisa dengan gula atau garam gitu. Jadi proses pemanasan suhu tinggi kayak gitu juga bisa nggak sih? Bisa ya, karena kan kalau produk olahan itu kan berkaitan sama umur simpan ya. Nah, umur simpan itu sangat jadi concern juga di kita gitu. Jadi bagaimana caranya produk ini bisa awet sampai ke tangan konsumen aman, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk kesehatan gitu. Nah itu salah satu
caranya itu bisa dengan pengolahannya yang sterilisasi seperti itu. Dari bahan-bahannya sendiri juga kita pakai pengawet seperti itu, atau dengan dari ingredientnya sendiri itu dengan garam atau gula tuh, karena adanya gula atau garam yang tinggi itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri, jamur gitu ya, mikroba itu gitu. Jadi untuk memastikan aman ya kita mengacu ke standar yang sudah ada. Tetap ada standarnya ya, nggak sembarangan juga ya gitu. Emang kalau di dunia industri gitu tuh mesti ada kayak standar-standar acuan gitu kan? Ya pasti ada sih. Misalnya apa aja? Misalnya kalau di perusahaan pangan itu anjuran dari pemerintah gitu. Mungkin tidak semua bisa mengikuti prosedur ini gitu, karena banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Jadi kalau perusahaan makanan apalagi yang sudah levelnya misalnya multinasional atau nasional gitu ya. Itu apa itu multinasional nasional itu? Maksudnya multinasional misalkan produknya udah pemasarannya udah ekspor impor kayak gitu. Nasional mungkin masih di area Indonesia aja. Nah seperti itu syarat produk itu bisa diterima gitu, diterima atau dapat sertifikasi gitu minimal dari Halal MUI atau BPOM gitu. Itu harus mengikuti beberapa standar gitu, seperti standar penjaminan mutu gitu, ada keamanan pangannya juga, standar kalau kita tuh ISO ya. Oh ISO gitu. ISO berapa? Kalau penjaminan mutu tuh 9001 ya. ISO 9001, terus ISO 22000 itu tentang keamanan pangan gitu. Jadi memang perusahaan pangan itu mengacunya ke situ gitu. Ada juga ISO 17025 itu berkaitan dengan standar lab ya. Jadi kan kalau pangan sebelum dipasarkan itu kan pasti ada pengujian dulu di lab gitu. Nah, pengujiannya apa aja itu? Tergantung produknya. Jadi dari sisi kimianya, misal dari kandungan gizinya, karbohidrat, lemak, protein segala macam, dari pH misal ya, pH itu ya. Soalnya ya pH salah satu yang krusial juga gitu ya, karena berkaitan dengan pertumbuhan mikroba seperti itu gitu. Tergantung pangannya, dan labnya itu harus punya standar 17025 itu gitu, untuk menjamin produk ini benar-benar aman gitu dan mengikuti prosedur yang sudah ada seperti itu. Oke. Oh ya, berarti kita tetap masih bisa mengkonsumsi makanan olahan itu, tapi dengan tetap membatasi diri gitu ya, karena memang setiap pengolahan makanan itu juga sudah ada standar-standarnya kayak gitu kan. Begitu juga dengan kita sebagai konsumen harus bisa bijak lah dalam mengkonsumsi gitu, karena makanan yang baik pun gitu atau zat-zat yang memang bergizi, jelas-jelas bergizi pun kalau dikonsumsi berlebihan kan nggak baik ya. Kalau lemak berlebihan juga nggak baik gitu, protein berlebihan juga nggak baik, apalagi karbo berlebihan itu sangat nggak baik ya. Jadi semuanya harus pas dan seimbang seperti itu. Kita harus sebagai konsumen yang pintar-pintar untuk memilih seperti itu. Tapi tadi kan Mbak Rani juga menerima nih real food kayak gitu. Itu ancaman atau enggak sih menurut Mbak Rani sendiri di dunia industri gitu, industri pangan khususnya? Kalau dibilang ancaman sebenarnya nggak juga ya, karena kita tetap bisa jalan gitu dengan konsumen yang lebih bijak seperti itu. Jadi ya nggak serta-merta langsung jangan konsumsi makanan industri gitu, nggak juga gitu. Kita pasti nggak naif ya, pasti kita juga tetap butuh gitu makanan instan untuk kan kita apalagi kayak bikin kecap itu kan sangat memakan waktu ya, untuk kalau kita mau bikin sendiri seperti itu tetap butuh yang instan itu, cuma tetap pada takaran yang pas gitu yang dalam pas, penggunaannya. memperhatikan itu ya. Tapi dengan adanya
kesadaran masyarakat yang mulai banyak nih yang mulai rame gitu kan, ayo balik lagi ke real food gitu. Ya itu baik juga menurut saya gitu, karena memang manusia memang didesainnya untuk makan makanan yang real gitu, yang sehat, yang sudah tidak disediakan oleh alam gitu kan. Seperti itu, yang minim pengolahan gitu. Sebenarnya real food itu justru lebih ini loh Mbak, less proses, lebih hemat dan praktis, ya nggak sih? Yeah. Jadi cukup misal bikin sop kayak gitu kan tinggal rebus sebentar gitu, nggak perlu terlalu lama. Kalau terlalu lama juga kan zat gizinya vitamin gitu pada hilang kan gitu. Serat-serat di sayurnya juga jadi rusak seperti itu. Jadi kita nggak dapat manfaat yang optimal dari makanan yang kita makan seperti itu. Seperti itu sih. Dan baiknya gerakan ini ya, ini memunculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang seimbang gitu. Karena selama ini kan kita banyak dicokoki dengan makanan-makanan instan gitu. Siapa sih yang nggak suka sama mie instan seperti itu? Dari zaman kuliah sih. Itu andalan banget untuk, apalagi kita ya dulu kan anak kos gitu kan, itu udah makanan yang murah, enak, mengenyangkan gitu. Kita bisa makan makanan se-Indonesia hanya dengan dari mie instan gitu kan. Udah berbayar rasa sekarang kan gitu. Tapi ya balik lagi kita harus bijak dalam mengolahnya, mengkonsumsinya ya kan gitu. Makanan instan pun tetap ada nilai gizinya, cuma kita nggak bisa bergantung dengan asupan gizi kita tuh nggak bisa bergantung dengan makanan instan saja gitu. Tetap harus diimbangi dengan makan real food gitu. Lihat kan di kemasan mie instan saja, saran penyajiannya, produsen pun menyarankan mie itu ada proteinnya, ada ayamnya kan di gambarnya itu ada ayamnya, ada sayurnya gitu. Itu juga bukan sembarang sebagai estetika ya. Mungkin itu juga sebagai ya saran dari produsen gitu untuk ayo walaupun makan mie instan tapi tetap harus memperhatikan keseimbangan gizi gitu. Tetap harus ada proteinnya karena ya di mie instan sendiri, di mie-nya memang ada kandungan proteinnya, cuma kan tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sebenarnya gitu. Dan di situ pun asupan gula dari makanan-makanan instan sendiri itu pun sebenarnya mungkin jarang kita perhatikan ya. Karena di kemasannya sendiri pun mungkin kalau Mbak pernah kita beli gitu, gitu kan ada nutrition fact-nya di belakang gitu. Itu kandungan gula itu ditaruh di paling bawah, agak bawah ya, paling bawah ya. Itu kadang jadi kurang menjadi perhatian kita gitu, asupan gula kita per hari gitu. Seru tahu, ini tips jadi konsumen cerdas. Langsung loh dari industri pangan olahan. Oke, next. Jadi sebenarnya itu bukan bukan produsen itu mau membohongi konsumen gitu. Cuma memang agak tricky di situ ya. Jadi mungkin ada contoh kemasan pangan. Ada nggak? Mas. Itu ada nggak? Itu ya. es krim. Oke, wah keren banget nih. Kita bisa lihat biasanya itu, nah kan susah ya di kamera. Yang bagian ingredients. Jadi di ingredient di informasi nilai gizi itu hampir semua ya, mayoritas yang dicantumkan pertama kali itu lemak gitu. Karena otak kita tuh didesain bahwa lemak itu berbahaya, sejahat itu gitu. Padahal ya lemak tetap kita butuhkan gitu, tetap ya ada kebaikannya gitu, tidak sejahat itu. Justru kandungan gula yang sering tidak kita sadari, sebenarnya itu ada yang bilang juga gula adalah silent killer. Itu ditaruh di paling bawah. Padahal dia kandungannya di sini cukup banyak juga nih, 6 gram. Emang kebutuhan gula makhluk hidup kayak kita itu berapa banyak kita? Kalau dari peraturan Kemenkes ya, itu asupannya adalah 50 miligram, 50 gram per hari asupan gula. Itu untuk orang dewasa? Itu untuk orang dewasa.
Sedangkan kita kan dalam sehari nggak mungkin cuma makan ini kan. Ini aja udah 6 gram gitu. Dan ini kan kemasannya kecil ya, es krim ini ya. Mungkin kita nggak cukup cuma makan 1. Bisa kita makan 2 atau 3 mungkin. Itu udah, kalau 3 berarti 18 gram. Nah, kita makan setelah makan es krim ini, kita makan nasi, ada gulanya. Ya, pagi-pagi kalau kita nggak makan nasi mah nggak makan iya, kita makanya. mah. Terus dari porsi nasinya juga kita nggak tahu kan sekian gram nasi tuh berapa gram gulanya gitu. Jadi ya memang ada peraturannya gitu. Batas konsumsi gula. Gitu. Tapi siapa yang mau mengikuti saran itu gitu? Pasti yang kita penting makan ya. yang penting makan gitu. Jadi pasti ya hampir mayoritas dari kita gitu bisa saja melampaui ambang batas itu gitu. Nah, efek dari konsumsi gula berlebihan itu bisa jangka panjang ya, tapi jangka panjangnya ya bisa ya karena kita kebutuhan gulanya melebihi gitu. Pasti kan kalau karbohidrat tidak langsung dipakai untuk beraktivitas, nggak langsung jadi energi, pasti kan dia ketimbun kan jadi cadangan energi gitu. Glikogen bisa di otot atau di liver gitu kan, glikogen ya. Nah kalau itu terus-terusan kita lakukan selama bertahun-tahun gitu, pasti kan makin nggak sehat tubuh kita gitu kan, makin terjadi penumpukan energi, cadangan energi yang nggak kita pakai. Apalagi sekarang makanan sudah semakin kita mudah untuk dapatkan gitu kan, tinggal pesen GoFood, GrabFood gitu, udah tanpa kita harus jauh-jauh dan bergerak capek-capek gitu, makan udah datang gitu. Itu kan makin ya kemudahan yang melalaikan sebenarnya ya, kalau kita nggak pandai-pandai untuk mengatur diri gitu. Jadi ya jangka panjangnya pasti akan nggak baik untuk tubuh kita gitu. Bisa ya minimal kegemukan, bisa obesitas ya. Atau yang lebih parah lagi bisa diabetes gitu. Nah, asupan gula itu yang sering nggak kita perhatikan gitu. Dan gula pun mungkin Mbak juga pernah dengar bersifat adiktif ya. Bahkan sifatnya itu 8 kali lebih adiktif dibanding apalagi gula-gula sintetis ya. Apalagi gula-gula sintetis itu kan bikin gula itu kan rasanya manis dan bikin mood bisa balik lagi gitu kan. Gak jarang makanya kan kadang anak-anak suka makan yang manis-manis gitu, coklat, es krim gitu. Meskipun ada kandungan gizi yang lain gitu yang dibutuhkan seperti protein kayak gitu untuk perkembangan anak-anak gitu kan. Tapi gulanya itu gitu yang sering banget kita nggak perhatikan gitu. Iya. Jadi disitulah kita harus bijak-bijak gitu dalam memilah dan memilih apalagi buat seperti itu. Anak-anak. Soalnya dampaknya nanti mungkin hari ini nggak kerasa ya, tapi nanti jangka panjangnya tahun-tahun gitu ya. Nah sekarang kan orang kena diabetes bukan cuma karena faktor keturunan kan, justru sekarang lebih banyaknya karena gaya hidup, pola hidup yang kurang sehat tadi, terlalu banyak mengkonsumsi makanan tapi kurang bergerak kayak seperti itu. Jadi itu yang jadi bikin aware gitu. Iya, aku pernah dengar tuh istilah seperti ini. Apa yang kamu masukkan, yaitu kamu harus bertanggung jawab terhadap tubuh kamu sendiri gitu ya kan. Itu artinya ya kita memiliki konsekuensi nih. Sekarang udah pilihan real food atau olahan pangan gitu kan. Kalau kita emang udah masih membutuhkan olahan pangan ya kita harus bijak juga untuk memakainya kayak gitu ya kan. Terutama untuk anak-anak kita, buat keluarga kita seperti itu ya kan, kita pengennya sehat usia panjang gitu ya kan gitu, karena kan itu jadi bentuk rasa syukur kita juga gitu kan, merawat tubuh yang sudah diberikan gitu kan, seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bilang kayak gini ya siapa suruh ada makanan olahan kayak gitu, apa tanggapan kamu Mbak? Gimana ya? Ya sebenarnya ada itu karena kebutuhan ya kan. Kebutuhan karena ya itu juga teknologi, namanya juga teknologi pangan juga berkembang gitu ya. terus ya kan. Terus gitu. Ya
ini juga kan hasil ciptaan kita manusia sendiri gitu kan, kreativitas kita gitu. Dan memang dulu jadi kebutuhan kita gitu. Dulu kan makanan mungkin orang-orang masih makan yang alami gitu. Nah, kalau kan perkembangan teknologi itu lebih banyaknya di dunia barat ya. Dunia barat punya 4 iklim gitu. Yang mungkin mereka berpikir terus gimana caranya tetap dapat menyediakan pangan saat musim dingin misal. Musim dingin kan sangat sulit gitu kan. Iya, Sudah bawaannya pengen makan terus makan dan sulit untuk keluar misalkan dengan kondisi dingin seperti itu dan tanaman-tanaman pun mungkin kan sudah tertutup salju segala macam gitu. Jadi mereka butuh untuk tanaman hibernasi sih. Hewan. Apa ya istilahnya aku lupa. Meranggas bukan ya? Itu bentuk adaptasi juga ya. Adaptasi juga karena musim tadi gitu ya. Ketahuan banget ya dulu di sekolah agak dodol. Terus itu ya. Jadi ya bentuk kreativitas manusia juga gitu untuk menyediakan pangan untuk pangan yang diawetkan seperti itu. Nah, karena kebutuhan yang mendesak tadi, nah sekarang makin berkembang justru bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tapi juga keinginan gitu. Kadang kan kita suka makan jajan yang lucu-lucu gitu kan, yang rasanya unik, yang minuman sekarang banyak banget yang makanan yang minuman sekarang yang banyak banget tuh boba-bobaan gitu kan. Oh iya, aku nggak. Oh iya, boba-bobaan. Boba. Pernah minum? Aku jarang jajan soalnya beneran. Aku tuh boba itu aku minum berapa? Kayaknya aku hampir nggak pernah minum boba deh. Tapi saya juga. Aku juga tipenya yang nggak terlalu suka jajan gitu. Cuma memang sekarang kan banyak kan minuman hits atau kopi-kopi lah, kopi-kopi hits kayak gitu. Nah itu kan dulu awalnya kan manusia butuh kopi gitu, misal hanya untuk menambah energi gitu kan, karena untuk kafeinnya segala macam seperti itu kan. Betul. Nah tapi makin kesini ketersediaan pangan kita makin berlimpah gitu. Ya, makin banyak gaya kita ini. Jadi maunya udah biasa nih dengan kopi yang biasa cuma kopi hitam. Betul. Terus pengen yang manis, ada terus berbagai rasa. Terus ada kopi yang putih juga. Iya. Kopi yang putih juga ada, kopi yang coklat juga ada gitu kan, dicampur dengan berbagai macam rasa-rasa seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya udah bukan kebutuhan lagi gitu. Sudah jadi ya gaya hidup kita gitu, untuk ya mungkin tujuannya untuk melepas penat kayak gitu ya, dengan bosan monoton gitu kan rasa yang kita suka seperti itu. Cuma kalau ini sampai kita terlena, sampai konsumsi yang berlebihan ya tadi balik lagi ya akan berdampak buruk juga untuk ke tubuh kita ya gitu. Oke, seru banget nih ngobrol kayak gini gitu. Tapi dari Mbak Rani sendiri nih ya kan udah banyak pengalaman ya di dunia industri kayak gitu. Kira-kira kedepannya tuh pengen kayak seperti apa sih khususnya buat pangan industri kayak gitu? Untuk pangan industri kita harapan saya sih pengen lebih memberdayakan petani lokal. Kenapa? Atau karena masih banyak gitu industri-industri yang lebih memilih produk yang dalam tanda kutip lebih murah gitu ya dari luar negeri. Menekan biaya produksinya gitu, karena ya memang industri kayak gitu ya, prinsip ekonomi gitu. Iya. Aku dulu juga pernah ya sempat menjadi pendamping di dunia industri juga seperti itu, dan aku jadi curhat. Jadi posisi aku menjembatani para pelaku industri kecil dan agar produk mereka itu bisa masuk ke industri besar. Kan kalau di beberapa negara itu kan emang berhubungan gitu kan, dari yang ke makro terus ke yang makro tuh besar apa ke sini? Mikro ke makro gitu kan. Misalnya kayak gini. Misalnya garam nih kan. Garam itu kan banyak banget dipakai untuk industri. Betul nggak? Kayak gitu. Nah, kita nih banyak banget garam ya kan, kita negara maritim kayak gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya banyak garam-garam dari petani lokal kita yang belum bisa masuk ke industri gitu, karena ada standar-standarnya kayak gitulah intinya.
Tapi benar juga sih, harapan kami ini bagus banget. Jadi mungkin bisa berkolaborasi juga dengan bidangnya Mbak Ari waktu itu untuk mendukung petani untuk ayo tingkatin lagi nih standar kualitas dari produknya gitu agar bisa bersaing juga gitu dengan produk-produk import gitu. Jadi ya seperti itu sih. Tapi emang harus tetap ada pendampingan juga ya kalau kayak gitu tuh. Ya mudah-mudahan apa yang kita ingin deketnya ya kita. Semoga yang diimpikan Mbak Rani itu bisa tercapai juga ya, dan maksudnya tuh industri pangan kita tuh nggak cuma hanya berkembang, tetapi juga bisa menghadirkan makanan-makanan tuh yang emang benar-benar layak dan tidak menimbulkan kekhawatiran kayak gitu ya kan. Apalagi buat para mama, buat para bunda gitu kan. Kadang ya nggak memungkiri gitu ya kan, kesibukan kita ini tuh pengennya bergantung dengan makanan instan kayak gitu. Tapi kita tidak mau menaruhkan kesehatan buat kita dan buat orang-orang yang tersayang kayak gitu. Jadi tadi ya kita harus melek makanan-makanan sehat. Olahan itu juga tetap bermanfaat, membantu, tapi kita harus bijak juga untuk menjadi konsumen kayak gitu. Oke nih, seru banget ya ngobrol-ngobrol tentang dunia industri pangan gitu. Dikasih tahu tips-tipsnya oleh Mbak Rani. Tapi nih Mbak, kan ini masih bekerja dan ada kesibukan-kesibukan di luar sana gitu kan. Kalau aku boleh tanya nih, apa nih? Masih akan fokus di dunia industri pangan seperti itu, atau nanti ada pindah haluan, atau nanti mungkin 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan akan ya seperti itu ya? Berhenti kayak gitu atau gimana? Sejauh ini sih masih menikmati menikmati di profesi yang sekarang gitu, karena masih baru 3 tahun lulus, jadi masih kayak excited gitu ya di untuk mengamalkan untuk bereksplorasi dan mengamalkan ilmu yang udah didapatkan gitu. Jadi untuk sekarang ini masih ingin fokus di situ, tapi pastilah ada keinginan untuk punya usaha sendiri atau beralih gitu ya dari dunia industri pangan ini gitu. Kalau misalnya nanti beralih, apa yang ingin kamu bawa? Masih di dunia pangan sih sebenarnya, tapi lebih ke usaha mandiri gitu. Karena tadi kita juga ngomongin tentang real food gitu, jadi ada cita-cita juga gitu untuk punya usaha makanan sehat seperti itu. Tapi kenapa kamu malah milihnya real food? Karena yang lebih lebih mampu kita lakukan gitu, karena kalau olahan kan pasti butuh banyak alat tricky tricky seperti itu. Pasti juga kesananya akan banyaklah regulasi yang harus kita ikuti gitu. Untuk kenapa yang di real food gitu, karena seperti yang saya ceritakan tadi ya, karena tadi kalau pangan olahan kan banyak bahan-bahan yang kita butuhkan gitu untuk kaitannya dengan pengawetan seperti itu, atau dan rasa juga dan tadi untuk kalau tanpa pengawet bisa dengan kita memperbanyaknya prosesnya atau dengan kadar gula atau garam yang tinggi gitu, dan itu kan pemanasan yang tinggi itu tidak baik gitu kan jika dikonsumsi terus-menerus. Nah kalau kaitannya di real food seperti itu kan kita bisa lebih mengontrol gitu kandungan gula yang ada di makanan yang mau kita jual gitu. Jadi pengen ikut mengkampanyekan gitu, ikut mengingatkan untuk masyarakat lebih luas untuk lebih sadar dengan real food dan pangan yang dengan gizi seimbang seperti itu. Jadi itu sih yang jadi harapan kedepannya gitu. Kalau memang udah waktunya selesai di industri pangan gitu, pengen bergeraknya di situ gitu. Karena itu kan juga
apa ya, membantu banyak orang gitu kan untuk lebih ayo dong aware gitu dengan Terutama tadi ya ngebantu pangannya. para petani-petani lokal di kita Ya, gitu. Sebenarnya dengan cara-cara seperti itu juga ngebantu ya gitu. Nah, aku jadi tertarik juga ya. Tadi kan Mbak Rani udah menceritakan dia lulus kumlat loh. Maksudnya aku karena kita udah kenal lama ya kan, aku tahu gimana perjuangan kamu, gimana kamu bisa sampai di titik ini, sampai berada di apa namanya sebuah pekerjaan yang memang kamu cita-citakan, yang memang udah Mbak Rani cita-citakan gitu. Tapi di balik semua itu siapa sih yang paling berperan sampai Rizkyani Nurlaila itu bisa ada sampai di titik ini? Yang pasti sih orang tua ya, nggak bisa kita pungkiri, pasti dukungan dari bapak sama ibu itu sangat apa ya, ya jadi support utama lah untuk saya sampai di detik ini gitu. Dari zaman sekolah, kuliah tadinya saya nggak agak kurang direstui gitu sama ibu saya terutama gitu, karena nggak kebayang aja gitu bisa merantaunya ke Jabodetabek gitu, karena dulu tuh ya bayangannya paling ke Jogja, Solo atau Semarang seperti itu, yang masih satu budaya lah sama kita gitu kan. Dan tapi alhamdulillah Allah kasih jalan gitu kan, apa untuk dapat sampai kuliah di Bogor, sampai selesai dan bekerja juga masih di area Jabodetabek seperti itu. Itu memang support utamanya pasti dari orang tua gitu, dan nggak lupa juga dengan support teman-teman gitu waktu di kampus gitu kan. Saya tuh satu-satu ya dari sekolah saya cuma saya ya yang kesana gitu, ketemu sama orang Purwokerto juga cuma beberapa, dan itu yang tadinya emang nggak kenal sama sekali gitu, itu kenalnya karena kegiatan di kampus seperti itu. Dan support dari teman-teman juga apa banyak kasih energi sih untuk selama kuliah itu, di samping apa belajar dari apa di kegiatan-kegiatan kampus juga yang baru bisa mungkin pas di kampus kayak ini tuh ntar buat apa ya gitu. Oh iya, so terpikir kayak gitu ya. Kayak yang mungkin orang-orang yang apa lebih fokus belajar kan tahu sendiri, kampus kita kan sangat sibuk ya kuliahnya gitu, praktikum dari pagi sampai sore. Full di lab gitu. Mungkin nggak terbayangkan buat orang-orang emang masih sempet ya buat ikut kegiatan di luar itu gitu. Dan alhamdulillah gitu ternyata bisa gitu apa antara belajar membagi dan waktunya membagi ya. waktunya antara belajar dan kegiatan sampai malam, tapi masih bisa gitu semua apa ya karena support dari teman-teman juga gitu. Nah di situ kayak oh ternyata kita rasakan manfaatnya pas kerja gitu, dalam kaitannya komunikasi seperti itu banyak kasih insight juga gitu, apa selama kuliah itu oh ternyata bermanfaat nih di pekerjaan kita seperti itu. Oke. Tapi kan tadi kamu bilangnya introvert. Ya. Gimana Ya itu kamu menghadapi itu semuanya? catatan, tantangan tersendiri gitu untuk orang-orang introvert. Jadi apa ternyata kita punya kekuatan tersendiri gitu. Mungkin kalau orang introvert kan lebih banyak tipenya itu yang kayak pengamat gitu ya. Terus cuma bisa deket dengan apa beberapa orang aja gitu, dan kurang show up, kurang berani untuk show up di hadapan banyak orang secara langsung gitu. Tapi kita punya kekuatan sendiri loh gitu. Kita lebih apa bisa menganalisis kemana orang yang apa memang layak untuk jadi sahabat dekat kita seperti itu. Dan Kekuatan introvert tuh di situ ya. seperti itu. Dan apa untuk kaitannya dengan ilmu menganalisis gitu ya, itu juga kalau saya pribadi gitu, itu jadi apa ya kayak udah concernnya orang-orang introvert gitu. Kelebihan dari orang introvert itu bisa menganalisis lebih apa ya mungkin lebih dalam. Oke, nah mungkin ada
pesan yang ingin disampaikan buat sahabat tutur mama di sini ya, mulai dari tadi kita ngebahas tentang industri pangan, terus ya berbicara sedikit keberhasilan Mbak Rani sampai di sini tuh karena dukungan orang tua. Mungkin dari perbincangan kita ini yang kemana-mana itu bisa disampaikan apa ya, kesimpulan ataupun pesan untuk sahabat tutur mama di sini. Oke, karena saya diundang ke sini lebih topik utamanya ya tadi untuk membicarakan tentang industri pangan seperti itu. Pesan saya di sini tadi kayaknya udah sempat saya ulang-ulang ya, untuk kita sebagai masyarakat yang harus lebih cerdas nih untuk dalam memilah dan memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah itu lebih berbijaklah gitu dalam konsumsi makanan yang kita jadikan asupan kita sehari-hari gitu, baik dari makanan real foodnya ataupun makanan olahannya gitu. Kita harus bisa sedikit demi sedikit gitu untuk lebih aware dengan asupan yang masuk, harus gizi yang lebih seimbang lagi gitu, terutama untuk kita sebagai orang tua dan calon orang tua. Mungkin dalam mendidik anak pastikan juga butuh gizi yang baik gitu. Baik, ya. Dalam sebelum dia datang dan sampai dia sudah ada untuk persiapan juga nanti untuk anak-anaknya pengetahuan ini gitu, untuk bisa titipan dari Tuhan yang menjaga merawatnya dengan sebaik-baiknya gitu. Dengan sebaik-baiknya gitu kan, kita berupaya untuk memberikan gizi yang terbaik seperti itu. Karena gizi yang apapun yang masuk dalam tubuh kita itu akan menghasilkan sesuatu hal seperti yang apa kita nanti. Oh iya betul, seperti apa kita nanti gitu. Mulai dari kesehatan maupun asupan informasi juga gitu. Betul ya, betul. Jadi kayak pangan industri itu sama halnya kayak kemarin kita bahas tentang digital paradigm, tetap mempunyai dua sisi ya, positif dan negatifnya, tergantung bagaimana kita bijak melakukannya, baik itu kita sebagai orang tua ataupun para calon-calon orang tua gitu. Oke, thank you udah datang di sama-sama. Studio sederhana kita ini dan ngobrol-ngobrol banyak hal ya, khususnya tadi tentang di industri pangan olahan seperti itu. Kira-kira udah ya kita ngomongnya. Okay. Makasih banyak juga untuk tim Tutur Mama dan khususnya Mbak Ari udah mau berkenan gitu untuk mengundang saya gitu. Dengan pengetahuan saya masih cetek ini gitu, semoga ada kebaikan yang bisa diambil gitu ya. Baik, terima kasih banyak. Habis ini langsung balik ke Bekasi. Ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan ya. Saya bertemu lagi. Oke, Mams, itu tadi kita ngobrol-ngobrol bersama sahabat saya, Mbak Rani. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat memberikan manfaat buat Mama, buat sahabat-sahabat tutur Mama gitu. Dan saya Riandani, jangan lupa ya nanti videonya di like, di komen, di subscribe. Dan yang belum subscribe terutama jangan lupa untuk subscribe. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.